We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sides of Nusantara. Awal-awal sudah bersama Bante Asin. Iya, jadi saya masih sekolah waktu itu, mungkin sekitar liburan tahun berapa ya? Pokoknya saya masih SR lah. Mungkin kelas saya rasa kelas 4. Oke. Kelas 4 itu pas waktu liburan, terus diajak nginep di Wihara Wimala Dharma di Bandung. Jadi itulah ya boleh dibilang pertama kalinya saya ke wihara itu di sana. Sempat cukup lama karena memang libur kenaikan, jadi cukup lama di wihara ya. Kerjanya selain belajar parita, karena waktu itu belum bisa kan, belajar parita, terus ngepel, bersih-bersih, dan selebihnya saya baca buku. Kebetulan memang ada perpustakaan, dan beliau juga menganjurkan gitu, kalau kamu sempat ya baca. Ki Ananda ngalamin ini atau pernah ketemu yang punya Watugong, Ki Ananda? Waktu itu saya nggak ketemu. Saya nggak tahu. Ki Ananda lebih di Jawa Barat kok ya? Iya, saya memang lebih banyak di Jawa Barat. Oke. Saya coba-coba aja. Ini kelihatannya Pandita senior, makanya saya coba tanyain aja. Iya. Saya cuma ikut-ikutan belajar aja, sama-sama belajar, tapi nggak beranilah saya bilang Pandita senior, nanti dimarahin orang banyak. Kan banyak yang pinter-pinter itu loh. Ya itu kalau mereka marah ya urusannya mereka. Ya memang salah satunya adalah saya ingat banget gitu kan, saya mikir kalau nggak ada jenderal, ya kopral juga harus berani maju gitu. Jadi ya itu aja yang bikin saya berani, semangat gitu. Saya masih entah kelas berapa, tapi di Bogor pernah ada upacara 17-an, dan kita umat Buddha ini disuruh ada wakilnya untuk membaca turut membaca doa waktu 17-an. Saya belum apa-apa waktu itu, tapi karena tidak ada lagi orang yang pergi, akhirnya saya didandani pakai jubah upasaka, maju. Ya sudah, saya juga nggak mikir apa-apa lagi, pokoknya ya untuk mewakili lah gitu. Memang ini ya saya sendiri juga senang ini diajak sama Romo ini. Aduh, saya rasanya kayak dapat durian runtuh, karena kalau saya sekarang nggak ngomong, mungkin juga ini akan hilang bersama dengan kehidupan saya akan hilang. Tapi mudah-mudahan kalau
Romo gali seperti ini, ya jadi ada peninggalannya, ada sesuatu yang bisa diketahui orang banyak. Ada beberapa teman-teman yang terus-terusan nyuruh saya nulis, tapi saya ini males mungkin, jadi nggak jadi-jadi, nggak kepikir lah, belum ada keinginan untuk menulis gitu, kayaknya apa yang harus saya tuliskan itu nggak kepikir. Memang ada beberapa episode yang saya pendek-pendek yang saya taruh di Facebook gitu kan, pengalaman-pengalaman. Tapi kalau disuruh cerita panjang itu saya bingung sendiri, malah apa yang harus saya omong. Tahun 64-65 mengalami kan Ki Ananda? 64-65 itu musim-musimnya gemuruh ya, karena pada waktu itu kan gejolak banget, pengaruh dari ya katakanlah golongan kiri itu juga turut mempengaruhi kehidupan agama Buddha. Jadi tahun 60 menjelang 65 itu saya stop dari gerakan kepemudaan. Waktu itu kita beberapa teman-teman kita mendirikan yang namanya Gerakan Pemuda Buddhis Indonesia. Kemudian GPBI ini cenderung untuk bersahabat dengan yang kiri-kiri ini. Jadi saya kemudian ditarik sama ayah saya, juga dikasih peringatan, kamu jangan ikut-ikutan. Dan karena itu saya berapa tahun itu saya lenyap. Saya malah ikut-ikutan dengan belakangan dengan para mahasiswa, dengan teman-teman sekolah di SMA yang kemudian juga waktu itu kan musim-musimnya demo tuh pelajar mahasiswa gitu. Jadi malah berapa tahun itu saya vakum dari kegiatan keagamaan juga. Baru kemudian saya ikut lagi sesudah saya kuliah di Bandung. Ki Ananda sekolah di mana pada waktu itu? Saya selalu sekolah di negeri. Negeri? Tahun 65 sudah di negeri? Selalu saya di negeri, Pak. Okay. Dari SR sampai SMP sampai SMA itu saya selalu di negeri. Memang agak aneh, tapi memang ayah saya itu pemikirannya juga memang melampaui zamannya lah, katakan begitu. Beliau tidak mau tinggal di pecinan, artinya ya kalau di Bogor kan daerah Surya Kencana, Jalan Roda, itu ya itu ayah saya itu mengatakan kita ini orang Indonesia, jadi anak-anak itu juga harus belajar dengan teman-teman yang Indonesia. Jadi kita keluar dari daerah pecinan, kita tinggal di daerah Sempur namanya. Jadi sejak kecil saya itu sudah terbiasa sekolah di negeri. Memang ini juga menimbulkan apa ya, pengalaman tersendiri katakanlah, karena di negeri itu nggak ada yang Tionghoa, tapi saya nggak merasa saya Tionghoa gitu loh. Malahan saya bingung waktu ditanya, kamu ini orang Tionghoa? Saya nggak tahu. Sampai saya pulang tanya ke mami gitu kan, Mam, aku ini orang Tionghoa apa gimana gitu. ya begitulah. Wow, sampai ada perasaan itu sangat luar biasa ya. Iya, ya memang saya bersyukur sekali karena
kemudian ini juga membentuk apa saya adanya sekarang. Karena selama ini yang saya Tionghoa Indonesia yang keturunan Tionghoa Indonesia yang saya temui, kebanyakan mereka sekolah kalau nggak di Holland Spreken, sekolah Belanda, kalau nggak di sekolah Tionghoa atau apa? Waktu itu apa? Sekolah ya Tionghoa kan waktu itu ngomongnya. Ya Cucung, ada apa? Ya. Nah, ini orang pertama, orang keturunan Tionghoa pertama yang saya temui yang dirinya sendiri nggak tahu kalau dia Tionghoa. Iya. Tapi kemudian saya tahu gitu kan, kemudian saya tahu mami cerita dan sebetulnya kita deket banget sih sama keluarga engkong. Saya juga jadi melihat memang kita ini beda gitu dari teman-teman lain. Dan yang bikin saya sakit hati itu adalah guru agama saya. Karena kita sekolah di negeri kan semuanya beragama Islam. Jadi dia menyuruh, dia nanya gitu kan, kita ini agama Islam, kitabnya ini, nabinya ini, terus dia tanya sama saya. Terus kalau kamu agamanya apa? Saya bilang saya agama Buddha. Kitab kamu apa? Blek, saya nggak ngerti. Saya nggak bisa jawab. Dan ini menimbulkan satu perasaan yang kemudian mendorong saya untuk saya kepengen tahu justru apa kitab-kitab saya dan lain sebagainya. Nah itulah pada waktu saya kelas 4 liburan dibawa oleh Bante Hasil ke Bandung, ya terus saya melalap buku-buku yang ada di perpustakaan yang sebenarnya mungkin bukan waktunya untuk anak SR kelas 4, tapi semua saya baca, saya ngerti nggak ngerti, pokoknya saya baca dulu deh gitu. Ini pengalaman luar biasa ini, Kiananda. Ya saya cuma satu-satunya Tionghoa di sekolah negeri belajar Islam dan Kiananda sendiri nggak tahu. Islam, tapi satu yang saya nggak mau adalah bahasa Arab. Karena Indonesia susah. Jadi saya nggak mau. Kalau ngaji saya bisa baca Al-Fatihah dan lain sebagainya, saya pasti banget kan. Ya karena ini berlanjut dari SR, SMP, terus SMA. SMA saya mulai ada seorang keturunan Tionghoa juga teman saya gitu. Jadi ada 2 lah paling enggak di SMA itu. Dan kemudian waktu SMA itu kan kita juga sudah lebih luas ya pandang kita. Guru saya sekali lagi, enggak, karena di SMA kita diberi kesempatan untuk memilih mau belajar agama Islam atau mau belajar agama yang lain. Artinya ada pelajaran budi pekerti namanya yang diselenggarakan setiap Jumat. Jadi pada waktu orang-orang Islam pulang, kita malahan belum boleh pulang, kita ikut pelajaran budi pekerti. Yang mengajar adalah seorang pastor Katolik. Mula-mula beliau mengajarkan budi pekerti, tapi lama-kelamaan menjadi katekisasi. Pegangannya adalah buku katekismus. Dan mulai di situ saya, aku nggak mau lah, udah mendingan aku ikut Islam lagi. Gitu. Daripada aku mendengarkan katekisasi ini yang lebih nggak masuk akal. Ya udah, akhirnya ikut Islam, ulangan, disuruh membuat karangan. Mengapa saya beragama Islam? Ya aku gimana? Aku bikin karangan. Mengapa saya tidak beragama Islam? Saya kasihin sama gurunya.
tapi dia kasih angka 8 tuh. Tapi dia apa? Angka Tapi 8, oh, nilai angka 8. Ya, di Wow, SMA, pengalaman luar biasa ini. di SMA juga ada 2 orang kakak beradik perempuan orang Bali. Jadi mereka senang sekali gitu. Oh, kita juga bukan Islam, kita Hindu. Hindu tuh sama Buddha deket-deket gitu. Ya udah, aku juga sering ke rumahnya. Kemudian kita sama-sama ya berkenalan, bermain dan sebagainya. Malahan bapak mereka itu namanya adalah Profesor I. Made Taman, Kepala Kehutanan Kota Bogor pada waktu itu. Dan beliau malahan mengatakan, saya ini Buddha, saya bukan Hindu. Meskipun saya orang Bali, tapi saya ini Buddha. Jadi kemudian saya bertemu lagi dengan Pak Made Taman ini di wihara, dan beliau menjadi, waktu itu kita belum punya wihara, kita punya cetia aja di rumah Tante Som namanya. Terus kemudian diberi, ada yang menyumbangkan tanah, kemudian kita gotong royong di wihara, dan Pak Made Taman ini yang menjadi ketua yayasan yang pertama. Jadi besar sekali jasa beliau. Kalau teman-teman sekalian udah pada datang ya, saya ini ngomong aja nggak bisa. Enggak, ini Oke, ini udah mulai lumayan banyak, Kiananda. Biasanya berapa? Ya, jadi begini Ki Ananda, ini memang sebetulnya kegiatan iseng sebetulnya. Waktu Maret April itu karena saya mantan biku, ya saya diminta sama sepupu saya untuk memberi dhamma sharing lah dengan teman-teman yang ada di Medan, di Jakarta. Lalu lama-kelamaan karena tentu saja saya kalau ngomong terus ya nanti mereka bosan kan. Oleh sebab itu saya minta mereka untuk sharing juga gitu. Gantian, ayo. Lama-lama kita juga ngundang pembicara-pembicara dari luar. Nah, lebih lama sekarang lebih kita seriusin. Kita seriusin, lalu kita punya rutinitas Jumat sama Sabtu jam 8. Nah, kita sebetulnya kita rekam percakapan kita ini karena ada beberapa teman yang masih kerja, Kiananda. Jadi biasanya mereka keesokan harinya atau hari Seninnya mereka mulai mendengarkan Dharma Sharing ini. Nah, kita topiknya cukup luas, ada seni, ada agama, ada budaya Nusantara dan sebagainya. Intinya adalah kita mau belajar dari banyak sumber lah. Karena terus terang saya sendiri ini melihat media ini, melihat Indonesia itu terlalu negatif. Ayo, saya punya ide, ya pasti teman-teman atau masyarakat Indonesia ini masih mempunyai semangat yang positif untuk negaranya kan. Nah, oleh sebab itu kita punya latar belakang yang berbeda-beda, Kiananda. Nah, itu sekilas tentang teman-teman yang ada di sini. Ya, kita sekarang mempunyai 60-70 teman-teman yang ada di grup lah. Nah, kita juga sharing itu. Oke, Kiananda ini adalah teman-teman, selamat malam. Kita mulai ya. Selamat malam teman-teman. Ini Kiananda ini beliau seorang aktivis beragama Buddha, ya bukan mungkin bisa diomong agama Buddha yang dipengaruhi oleh ya Theravada,
Mahayana, Tantrayana. Ya. Jadi berbeda dengan yang kita pernah dengarkan tentang agama Buddha yang Nusantara, yang lokal. Nah, oleh sebab itu kita dari tadi ngobrol masalah tahun 64, tahun 65 itu waktu itu Ki Ananda di mana ya. Dan ternyata Ki Ananda juga sempat mengalami mungkin krisis percaya diri sebagai umat Buddha ya, karena peraturan pemerintah agak kacau pada waktu itu. Lalu Ki Ananda ini bersekolah di sekolah rakyat, ya. Nah, SMP-nya SMP negeri, SMA negeri. Beliau ini belajar Islam, bisa sholat dan sebagainya. Dan Sholat saya nggak bisa. Saya tapi sholat kan nggak bisa bisa. Al-Fatihah Kalau kan? cuma baca Al-Fatihah saya bisa. Oke. Beliau ini pengalamannya cukup banyak. Nah, lama nggak kelihatan di FB katanya. Nah, mengapa kok saya undang beliau ke sini? Karena beliau sangat dekat dengan Bhante Asin Jinaka kita. Beliau juga mengalami banyak naik turun, up and down keadaan politik Indonesia, up and down keadaan peraturan agama di Indonesia, dan saya rasa beliau sangat berpengalaman dalam perkembangan agama Buddha. Karena, nah kemarin kita interview pemuda Muslim Ki Ananda. Hari ini kita interview Ki Ananda sebagai umat Buddha. Dan waktu saya tanya Ki Ananda itu, Ki Ananda jabatannya apa, atau ya seperti itu, beliau mengatakan saya kakek 5 cucu. tapi saya rasa beliau mempunyai pengalaman daripada pejabat-pejabat itu. Oke, Ki Ananda, pertanyaan pertama. Selama mempelajari Dharma, ya, ajaran Buddha, dibimbing oleh siapa? Apa ajaran yang paling menginspirasi Anda dari guru tersebut, Ki Ananda? Lalu, apa pesan terakhir beliau kepada Ki Ananda? Silakan. Kemarin juga ada teman yang nanyain dari Amerika, guru Ki Ananda ini siapa? Oh, saya bilang guru saya banyak. Ya, seperti tadi saya bilang waktu kita ngobrol-ngobrol, almarhum ayah itu sangat berperan, begitu juga ibu saya juga, mereka berdua itu adalah guru saya yang pertama. Salah satu yang berkesan sekali dari almarhum ayah adalah beliau itu mengizinkan kita semua anak-anaknya. Ini saya paling tua, saya sulung, adik saya itu 9, jadi kita 10 bersaudara. Beliau itu mengizinkan anak-anak untuk memilih sendiri agama masing-masing setelah dewasa. Jadi setiap kali kita mendaftar sekolah, kalau ditanya agamanya apa, itu isinya kosong. Ditulisnya adalah memilih sendiri setelah dewasa. Dan ini sangat berkesan buat saya. Karena memang akhirnya saya berpikir, anak-anak ini kalau kita ajarin agama dari kecil, nanti mereka sesudah besar akan udah seperti kuda yang nggak bisa lihat ke kiri ke kanan, lihatnya cuma ke depan terus. Makanya saya berterima kasih banget sama almarhum ayah. Ya memang hasilnya adalah
yang beragama Buddha dari adik yang sekian banyak itu cuma 2, yang Katolik 2, jadi 4, yang Islam 6. Karena semua adik-adik juga sekolahnya di negeri dan mereka belajarnya agama Islam. Wow, wow, luar Jadi, biasa, luar biasa. Jadi mungkin saya tidak menyalahkan mereka karena mungkin mereka merasa cocok ya waktu belajar itu, walaupun secara resmi kita tidak beragama sampai kita masing-masing dewasa. Setelah dewasa baru masing-masing ngomong gitu ya. Yang Muslim bilang ya saya mau Muslim, ya. Yang Katolik ya udah mulai ke gereja. Kalau saya ada pater yang datang mau mempermandikan kata ayah saya, mandiin aja tiap hari juga boleh. Jadi saya sangat-sangat berkesan itu satu. Ketika tadi saya bilang saya tidak bisa baca parita, dilalah kok Bante Asin kayak tahu gitu. Beliau menitipkan seorang selir raja dari Bali, namanya Makale, di rumah kita selama beberapa bulan. Dan Ibu Makale inilah yang mengajarkan parita pertama kali kepada kita semua. Jadi itu juga guru saya. Setelah itu saya diajak ke Bandung itu kan di kelas 4 itu. Mulailah saya bertemu dengan komunitas Buddhis yang banyak sekali di Vihara, dan om-om, tante-tante itu juga buat saya adalah para guru yang turut membentuk pola pikir, pola kehidupan saya. Salah seorang murid Bante Asin, belakangan beliau menjadi ketua Yayasan Wipala Dharma, itu adalah Ibu Hajah Upasika Jamhir. Jadi beliau ini adalah hajah dengan kudungnya lengkap, pakai kain kebaya, tapi upasika. Dan beliau ini memegang tangan saya mengatakan, mari kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya masih kecil dan saya nggak tahu apa yang beliau maksud sampai berapa tahun kemudian baru saya sadar. Banyaklah. Saya belajar banyak dari Romo Karbono yang setiap Jumat itu khotbahnya sangat menarik. Dari Romo Pandita Ika, beliau seorang Sunda, tapi sekeluarga Buddhis. Banyak ibu dokter, ibu. Pokoknya ini kenang-kenangnya banyak banget. Kalau saya mau disuruh nyebutin guru saya siapa, saya juga nggak bisa bilang. Kalau mau dipaksa, yang paling berkesan itu siapa? Yang paling berkesan adalah Ki Hajar Dewantara. Beliaulah yang pada saat usia saya masih kecil begitu, saya membaca riwayat perjuangan beliau, bagaimana beliau kemudian mengganti namanya dari Raden Mas Suryadi Suwardi Suryadi menjadi Ki Hajar untuk mendekatkan dengan rakyat jelata. Makanya setelah saya punya cucu, saya langsung berani, saya bilang, sudah stop, saya ini Ki Ananda. Ini adalah untuk mengenang beliau. Karena ajaran bahwa Ingarso Sungkulodo, Ing Madyo Mangunkarso,
Tun Wuri Handayani, itu yang saya pegang. Ketika saya mahasiswa di Bandung, di Wimala Dharma lagi. Wimala Dharma ini kampus saya lah, katakan begitu, dalam agama Buddha. Ada teman yang mengajak, yuk kita bikin sekolah minggu Buddhis, karena waktu itu belum ada sekolah minggu Buddhis. Saya bilang tidak. Anak-anak ini sudah sekolah dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kamu mau suruh dia sekolah lagi hari Minggu? No way. Anak-anak ini harus diajak main. Kalaupun kita mau mengajarkan mereka Dharma, kita harus mengajarkan yang bisa diterima oleh akal mereka. Maka kemudian yang kita bentuk adalah Taman Putra. Sekali lagi saya mengacu kepada guru saya, Taman Siswa. Oke, kita di wihara ini Taman Putra. Dan ya alhamdulillah, sampai sekarang juga di Wihara Wimala Dharma itu alumninya udah pada banyak, sampai mereka 3 kali punya Taman Putra. Hidup, mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, dan sekarang alumninya juga masih sering kumpul. Walaupun yang level-level kami pada waktu itu udah nggak ngumpul lagi, karena sebagian pindah agama, sebagian jadi biku, sebagian macam-macam lah, pokoknya jadi itu kebahagiaan tersendiri yang buat saya terkenang-kenang terus. Makanya ini saya ngomong kelamaan kali, ya begitulah kira-kira sampai Taman Putra ini selesai nanti. Wow, amazing sekali. Amazing sekali, amazing sekali. Kapan-kapan kita harus ngobrol tentang satu topik, Ki Ananda. Tentang satu guru-gurunya Ki Ananda, kita kupas satu-satu. Gurunya banyak banget. Kenapa? Karena saya ini juga seperti dikatakan oleh teman-teman dari Minangkabau, alam tak kambang jadi guru. Makanya tidak ada pesan terakhir dari beliau-beliau, karena sampai sekarang pun beliau-beliau itu masih tetap mengajar. Apa yang pernah saya pelajari dan belum saya mengerti, tiba-tiba dalam satu kehidupan sekarang ini tiba-tiba muncul, dan beliau seolah-olah mengatakan, ini loh yang saya maksud. Saya juga baru ngeh, oh iya sekarang itu, oh iya benar-benar saya belajar ini. Dan ini tidak berhenti sampai sekarang. Saya kira sampai yang akan datang pun saya masih harus tetap belajar. Makanya. Wow, luar biasa sekali. Aduh, apa ya, speechless saya. Tapi kan cucu saya bilang, anak saya bilang, bosen lah kalau sama si ayah. Mereka panggil saya ayah, manggil kita bunda. Bosen lah kalau sama si ayah itu. Piknik kemana-mana, bolak-baliknya ke wihara melulu. Ceramah melulu, di rumah juga ceramah. Nggak, makanya saya tanya, bikin pertanyaannya yang nggak ada di ceramah-ceramah di YouTube, Ki Ananda. karena saya pasti riset setiap orang itu yang yang akan saya interview. Oke, Ki Ananda, sudah pernah mengunjungi beberapa candi di Indonesia. Yang mana yang paling berkesan untuk candi? Karena kemarin itu kan kita bahas candi di grup yang satunya,
lalu Ki Ananda ngomong, waduh saya itu agak agak dongkol kalau ke Borobudur karena saya umat agama Buddha, tetapi saya harus bayar masuk ke Borobudur. Nah, mungkin ini cuma intermezzo, tetapi yang saya ingin tanyakan, feeling yang paling berkesan candi di mana, Ki Ananda? Kalau di Indonesia, saya harus katakan bahwa Mendut adalah favorit saya. Nggak tahu kenapa, tapi saya senang aja sama Mendut. Kalau ditanya kenapa, saya juga nggak tahu. Oke. Saya pernah ke Muaroni, saya pernah ke yang nggak banyak sebenarnya di Indonesia ini candi-candi yang pernah saya datangi, tapi memang Mendut itu ada sesuatunya. Ki Ananda, sudah pernah mengunjungi ke beberapa negara Buddhis, Ki Ananda? Saya lihat di India dan di Myanmar kalau nggak salah ya. Negara mana yang paling berkesan, Ki Ananda? Sebenarnya negara Buddhis itu kalau saya nggak salah, yang resmi menetapkan agama Buddha sebagai agama negara itu cuma 2. Satunya Bhutan, satunya Sri Lanka. Yang lain semua adalah negara-negara sekuler, tapi mereka memang mungkin mempunyai penganut Buddhis yang cukup banyak. Hampir semua, kecuali barangkali Laos, yang saya belum pernah ke sana, Kamboja, Vietnam, Myanmar, India, Sri Lanka, Jepang, Korea, Cina, Tibet, Indonesia, Malaysia, Singapura. Dari perjalanan saya, dan memang saya tukang jalan, jadi saya ini selama di karantina ini, waduh, udah gatel banget pengen jalan. Semua berkesan karena saya melihat bukan suatu tempat itu indah tapi yang buat saya lebih berkesan adalah hubungan antar manusia. Jadi kalau kita katakanlah kita pergi ke Vietnam, bagaimana saya interaksi dengan masyarakat Vietnam dan lain sebagainya, ke Bhutan, ke Nepal, ke semualah, kemana-mana, itu buat saya yang paling utama adalah manusianya dan budayanya. Memang tidak, dan kemudian ini tidak terbatas hanya untuk negara-negara Buddhis. Kemanapun saya pergi, ke Australia, ke New Zealand, ke Eropa, ke Amerika, itu saya seperti kata anak-anak, yang dicari itu wihara. Gitu. Jadi ya bolak-balik saya juga ketemunya ya orang-orang sendiri gitu. Jadi dan buat saya itu adalah satu pengalaman yang luar biasa, yang sangat berharga. Memang kalau mau dibilang, kalau disuruh komentar negara mana yang paling wah, saya akan memilih 2. Satu adalah Korea Selatan, satunya adalah Sri Lanka. Saya pernah merayakan Wesak di beberapa negara, tetapi Wesak di Korea Selatan itu sangat membanggakan hati. Kota Seoul itu, seluruh kota dihiasi dengan lampion-lampion. Dan wah, saya nggak bisa bilang kemeriahannya luar biasa banget. Jadi, padahal di Seoul itu umat Kristiani banyak sekali, Ki Ananda. Banyak, memang mereka berusaha untuk mengkristenkan Korea. Untungnya, ini untungnya,
tiba-tiba seluruh dunia menetapkan bahwa long weekend, Sabtu libur, sehingga anak-anak muda itu mempunyai kesempatan untuk jalan-jalan, termasuk anak muda Korea. Mereka pergi ke gunung Sabtu Minggu, long weekend kan. Di gunung adanya apa? Di gunung adanya wihara. Dan para biku Korea dengan cepat tanggap membuka pintu wihara. Kalian kalau mau nginep silahkan. Ada program Sabtu Minggu di wihara. Dan ini juga saya pernah ngajak ibu-ibu, beberapa ibu untuk datang. Kita tinggal di wihara 1 hari. Kita diajarin bikin lampion, diajarin minum teh, diajarin meditasi, pagi-pagi bangun, nyapu, dan lain sebagainya. Ini sangat berkesan buat anak-anak muda Korea. Sebaliknya, para pendeta yang tadinya mempunyai anak muda banyak di gerejanya, kolektenya banyak, sekarang ada pergi ke gunung. Mereka marah. Tidak boleh kamu pergi ke gunung, kamu harus ke gereja, karena kalau enggak nanti kolektor gimana? Nah, itulah yang terjadi. Jadi akhirnya sekarang saya kira terjadi kebalik. Orang-orang Korea sudah lebih memahami ajaran Buddha daripada sebelumnya, karena sebelumnya memang gencar banget gitu kristenisasi di sana. Nah, di Sri Lanka kita juga mengalami hal yang sama. 30 tahun yang lalu, Muslim itu sedikit sekali, kurang dari 10%. Tetapi dalam tempo 20 atau belasan tahun, tiba-tiba mereka menjadi belasan persen. Karena umat Buddha semuanya pada family planning, yang Muslim tidak family planning, malahan mereka punya istri banyak-banyak, punya anak banyak-banyak. Dari tadinya, sekarang sudah. Mungkin ada masukan juga, Kiananda. Oke. Di Buddhis, profesor saya mengatakan bahwa kalau di Buddhis mungkin bisa diomong 20-30 tahun yang lalu, di Buddhis masih ada poliandri di Sri Lanka. Oh iya, apa-apa. Bukan aja itu. Saya kira bukan cuma poliandri, poligami juga masih ada sih sampai sekarang. Enggak, bukan itu masalahnya, tetapi adalah saya cuma sekedar menunjukkan bahwa family planning ini di satu pihak baik, tapi di lain pihak ada sesuatu yang menyebabkan kita menjadi, bukan karena kita pengen banyak-banyakan, tetapi menyebabkan ketidakseimbangan. Ya, kenapa tadi saya bilang Sri Lanka? Karena saya juga pernah wesak di Sri Lanka, dan itu saya mengalami sendiri bahwa di sepanjang perjalanan kita itu di-stop oleh penduduk kampung, disuguhi minum, disuguhi makan. Kalau nggak mau, dibekelin. Jadi ini sepanjang jalan kemana-mana itu kita begitu. Ramai sekali, dan di Anuradhapura, tempat pohon bodhi yang tua itu, kemudian orangnya banyak banget, semuanya pakai putih-putih, sampai saya juga nggak tahu lagi kita di mana ini. Kayak mungkin kalau yang ikut naik haji bisa mengalami perasaan yang kurang lebih sama. Itu membangkitkan sekali suatu perasaan yang sulit dilukiskan. Ya, jadi saya kira kalau disuruh milih, saya pilih dua itu deh, Korea sama Sri Lanka.
Wow. Saya di Sri Lanka cuma 2-3 hari saja. Nggak ada. Tapi masalahnya kalau di Sri Lanka itu seperti Indonesia tahun 80-an ya, Kiananda. Ya, ya memang sederhana sekali mereka. Dan kalau pada hari-hari Posaka sampai sekarang, kita masih bisa melihat wihara-wihara itu penuh. Para upasaka-upasika datang pakai baju putih, mereka tinggal di wihara, mengambil tata sila, kemudian kerjanya ya baca harita, ya baca buku. Jadi masih sangat-sangat hidup. Saya tidak menemukan ini bahkan di Thailand atau di Myanmar sekalipun. Saya tidak ketemu. Di Thailand masih ada, tetapi di pedesaan, Kiananda. Iya, jadi Ya. kalau kita bahkan di wihara-wihara di kota itu sekolah minggu aja nggak ada. Kalau kita, ya udahlah itu urusan mereka. Ya silakan. Kalau Thailand sudah, kalau di kota sudah fading away, udah hilang. Ya susah dibilang memang sih nggak apa-apa juga karena di kota juga masih banyak sebenarnya biku-biku yang baik, biku-biku yang harus kita hormati lah, memang layak untuk dihormati. Sama aja seperti di Tibet sekalipun, ya banyak wihara-wihara itu sudah kosong, sudah nggak ada apa-apanya. Ya, semuanya berubah, Kiananda. Ya itu. Termasuk di Indonesia juga, aku juga ketawa lihat Indonesia sekarang ini. Aduh, kalau Indonesia no comment saya biaranya. Oke, Kiananda, ini ada satu tweet dari Kiananda, saya lihat di Twitter, ini kemungkinan tulisan Kiananda sendiri ya, karena tidak ada source-nya. Kutipan ini sangat menarik, Kiananda. Merasa tidak sombong bisa jadi malah merupakan kesombongan kita. Merasa rendah hati bisa jadi malah merupakan bentuk tinggi hati kita. Merasa tidak melekat bisa menjadi kemelekatan yang kita paling lengket. Kiananda dapat ini dari pengalaman apa, Kiananda? Mungkin saya ulangin lagi karena ini sangat bagus sekali. Merasa tidak sombong bisa jadi malah merupakan kesombongan kita. Merasa rendah hati bisa jadi malah merupakan bentuk tinggi hati. Merasa tidak melekat bisa menjadi kemelekatan yang kita paling lengket. Silakan Kiananda. Ini sangat inspiratif sekali. Ini durasinya pendek apa panjang? Silakan, masih ada waktu. Karena ya itu mungkin kulminasi yang kemudian muncul ya, tapi sebenarnya banyak hal yang membuat sampai mengambil kesimpulan seperti itu. Waktu kita kecil dan kita suka ngobrol-ngobrol sama teman-teman, kita sering ketawa-ketawa. Kan kita kalau ke rumah teman, terus di Kang Jawa bilang, tamu itu harus ditata dan dijamu. Kalau orang Sunda bilang, semah itu ngahesekeun nu boga imah, menyusahkan yang punya rumah. Karena harus diladeni, mbok ya ngambil sendiri, kenapa gitu kan? Jadi nggak usah nyusahin. Itu yang satu episode. Tapi pada suatu ketika saya yang lebih serius, ini saya ngobrol
di Jakarta pernah kedatangan seorang, katakanlah filsuf, saya juga nggak tahu beliau bagaimana menyebutnya, seorang filsuf dari India, biasa dipanggil kakek Dada Waswani. Dan beliau memberikan ceramah di Hotel Shangri-La bintang 5. Ceramahnya sangat menarik, saya sangat terkesan. Dan setelah itu disuguhi makanan, buffet, prasmanan. Saya pas berdiri di situ, saya juga nggak tahu kenapa saya ada di situ. Dan beliau ini sebagai orang yang dituakan, tamu kehormatan, tentunya mengambil piring pertama kan. Kok saya malah dipanggil? Mau dikasih piring, disuruh ngambil duluan. Ya tentu saya berani dong. Saya mundur, saya kaget banget. Tapi ternyata rupanya memang tradisi mereka seperti itu. Jadi orang-orang malah berebut untuk mendapatkan kehormatan itu. Nah, saya terus kaget sendiri. Saya, ya kamu itu melepaskan sesuatu yang sangat berharga. Saya kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Nah, ini dan hal-hal lain kemudian juga di dalam kehidupan saya memang sering kali melihat orang-orang bilang, aduh saya mah nggak bisa apa-apa. Aduh saya kok jangan suka begitu gitu loh. Jangan suka terlalu merendahkan diri, meninggikan mutu. Sebetulnya kamu itu nggak gitu. Ya itulah yang antara lain seperti itu. Udah kan katanya juga nambah lagi. Kan katanya juga jangan cuma rumongso biso, tapi bisa rumongso. Nah, itulah kira-kira. Jadi memang kalau kita merasa tidak melekat, jangan-jangan itu malah kemelekatan kita itu sendiri. Iya, saya setuju sekali. Ki Ananda, ada dari sekian lama, tadi Ki Ananda cerita tentang belajar Islam, lalu pergi ke negara-negara Buddhis, lalu mengalami banyak hal tentang manusia di negara-negara manapun, termasuk di Indonesia. Mungkin bisa nggak kasih tahu kita satu, boleh kalimat panjang tentang hubungan manusia-manusia ini dan konsep-konsep yang dipikir nyata tetapi tidak nyata. Intinya bagaimana kita menjadi manusia, Ki Ananda? Saya sering kali bilang bahwa apakah sudah benar-benar merasa berada di jalan yang benar? Coba dipikirkan lagi. Karena selama kita ini belum bebas dari loba, dosa, moha, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, itu ya belum bebas dari kebencian, keserakahan, dan pandangan-pandangan yang salah. Jadi selalu ada kemungkinan keliru. Maka jangan sok, jangan sombong. Coba dilihat lagi, ditekuni lagi, dilihat kembali lah. Saya kira itu yang saya nggak bilang harus ya, tapi sebaiknya kita lakukan seperti itu. Nggak stop loh. Jangan
mentang-mentang gitu. Ya tadi saya bilang lah gitu, kalau kita merasa kita ini sudah, ya sebenarnya belum. Nangkep kan? Ya kurang lebih begitu. Wow. Em, ini rasanya harus dibikin part 2, Kiananda. Masih Ya kalau mau nanggap masih layangan sampai subuh ya boleh. masih masih ada cerita-cerita yang pengalaman-pengalaman yang masih di apa sembunyikan ini. Aku nggak nyembunyiin, cuman aku nggak pinter ngomong. Jadi Oh, kalau dikorek ya ya aku berarti bisa. berarti berarti saya yang harus pinter-pinter bikin pertanyaan dong. Ya silahkan, ya silahkan. Mungkin teman-teman Oke, juga ada yang mau nanya. teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya boleh ditulis di chat. Kiananda ini mengalami banyak peristiwa di Indonesia maupun di luar negeri. Tentu saja Kiananda melihat dari pandangan seorang umat Buddha, tetapi saya rasa dan saya yakin itu juga berlaku di umat-umat yang lain karena dunia manusia itu ya sama-sama saja, cuma logo atau labelnya yang berbeda. Saya yang bertanya lagi, Kiananda. Ya mungkin ini saya nggak mau ke arah politik, tetapi saya mau tanya bagaimana perasaan Kiananda dengan mungkin peraturan agama di Indonesia yang kadang rileks, kadang ketat, kadang up, kadang di atas, kadang turun itu. Kiananda sebagai umat ya kita nggak usah ngomong umat Buddha, Kiananda sebagai umat beragama yang mengalami mungkin sejak zaman Soekarno kan ya, Soekarno sampai Jokowi ini ya, apa yang dirasakan sebagai umat beragama di Indonesia ini, Kiananda? Saya kira mematuhi agama dan juga negara. Kan jelas di dalam uh, Manggala Sutta misalnya, Mahamanggala Sutta, bahwa hidup di negeri yang baik itu adalah berkah termulia. Dan bagaimana kita juga harus uh, mengharapkan pemimpin yang bijaksana, ya. Jadi selalu itu saya kira dari dulu sampai sekarang, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, ya kita ini bagian dari keseluruhan. Ya, saya memang banyak ke sana kemari, tapi selalu saya nangis kalau menyanyikan lagu Tanah Airku Tidak Kulupakan. Karena memang disinilah kita hidup, disinilah kita merasa tentram, walaupun banyak negeri yang sudah dijalani dan lain sebagainya, itu bukan cuma omong-omong, ya. Jadi saya kira di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, itu adalah pesan dari para sesepuh kita, itu yang harus kita pegang. Ini gangguan sinyal kayaknya. Gangguan sinyal, ya, di mana bumi dipijak, di mana Di situ langit dijunjung. Oke. Kiananda, ini ada pertanyaan sangat luar biasa ini. Adakah kesamaan dalam agama Buddha dan Islam sehingga Kiananda tetap mau mempelajari agama lain tersebut? Silakan, Kiananda. Saya kira belajar itu tidak ada salahnya. Belajar apapun silahkan aja. Cuma memang karena seperti kata Bante Utamo, agama itu cocok-cocokan.
Ya, jadi ya karena saya merasa cocok dengan agama Buddha, ya saya umat Buddha gitu kan. Memang saudara saya kan Islam banyak, ada 6 yang Islam, sehingga kita ini keluarga besar. Kalau Idul Fitri yang ngumpul, kalau Natalan yang ngumpul, kalau Imlekan yang ngumpul. Cuma kalau Wesak nggak kumpul. Wesak soalnya orangnya juga bubar kok, sayanya juga pergi kalau Wesak. Ya, jadi itulah saya kira kesamaan dan perbedaan itu pasti selalu ada. Itu adalah ranahnya orang-orang yang mempelajari perbandingan agama. Saya tidak mengarah ke sana. Buat saya belajar ya belajar aja. Kita udah tahu ya udah gitu loh. Tinggal bagaimana melaksanakannya itu yang jauh lebih penting. Saya kira itu. Ki Ananda, saya mau tanya, benang merahnya di mana Islam dan agama Buddha? Karena saya tahu bahwa kalau agama Buddha kita singkat ya bisa kita singkat di dalam 3, 4, 5 kata. Nah, di mana benang merahnya antara Islam dan Buddha, Ki Ananda? Pada suatu saat kalau memang kita memahami tasawuf atau sufi dalam Islam, saya kira sudah sangat-sangat bisa kita temui benang merah itu. Ya, kalau kita berbicara mengenai syariat, ya tentu masing-masing mempunyai cara yang berbeda-beda. Tapi pada kalau sudah membicarakan yang paling dalam, saya kira tidak ada perbedaan sama sekali. Tadi malam saya duduk meditasi dengan Kang Zahim, beliau Muhammad Zahim, yang pernah jadi biku juga, yang adalah alumnus dari Plum Village di Nathan. Dan uraian beliau itu sangat mahir karena beliau menguasai dua pihak ini gitu. Jadi baik pendengar yang Muslim maupun pendengar yang Buddha maupun pendengar yang agama lain itu bisa mengikuti dengan baik. Waktu seringkali saya malahan kalau ditanya orang-orang mengenai agama Islam, saya bilang yang lebih dekat dengan agama Buddha itu sebetulnya Islam. Karena kalau kita masuk ke tempat ibadah, sama-sama buka sandal, buka sepatu. Dan kita sama-sama duduk di bawah, kita tidak duduk di kursi. Jadi nggak aneh gitu loh, bahwa kalau kita itu dekat dengan Islam itu nggak aneh. Wow. wow banget ini jawabannya. Oke, Ki Ananda, ini ada yang bertanya. Saya mengetahui dalam sejarah Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha terbesar yang pernah ada di Indonesia. Saat ini, apakah peninggalan Buddha masih ada di Sumatera? Mungkin Ki Ananda boleh jawab tentang Muara Jambi. Mengenai ini Muara Jambi, saya usul kepada Bapak, nanti kapan-kapan ngajak Ibu Elizabeth dari Jogja. Beliau itu orang Perancis yang menerjemahkan Serat Centini. Dan beliau itu spesialisasinya sekarang adalah menekuni situs Muara Jambi. Jadi mungkin beliau bisa bicara lebih panjang lebar. Muara Jambi itu sendiri memang kita banyak sekali peninggalan-peninggalan di sana yang belum seluruhnya digali. Jadi itu satu kompleks percandingan yang sangat-sangat luas. Dan saya juga tidak tahu apakah itu Sriwijaya ataukah itu kerajaan Melayu yang awal. Jadi bukan kerajaan Melayu yang Muslim yang kita sering kenal,
tapi kerajaan Melayu yang awal. Nah, apakah Pamalayu yang awal ini sama dengan Sriwijaya itu saya juga nggak tahu. Yang saya tahu cuma Gending Sriwijaya aja yang suka dinyanyiin orang-orang. Saya nggak paham. Oke, terima kasih Ki Ananda. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kita bisa membedakan rendah hati? Karena memang rendah hati dengan memperlihatkan seperti rendah hati, padahal itu adalah kesombongan. Luar biasa ini. Yaitu. Jujur, pikirkan diri sendiri, jangan cuma merendahkan diri, meninggikan mutu gitu loh. Ya jujur aja apa adanya, ya memang kalau kita tentu tidak harus menyombongkan apa yang kita tahu, tapi kalau memang kita tahu, kenapa enggak? Ngomong gitu loh. Jangan nggak ngomong. Kalau memang kita bisa, kenapa kita nggak kerjakan? Kerjakan. Karena itu tugas. Lah Buddha sendiri, waktu awal-awal baru punya murid 60, yang beliau lakukan apa? Beliau menyuruh para biku ini pergi. Jangan ada 2 orang yang pergi ke satu daerah yang sama. Menyebar artinya. Menyebarlah kalian. Ajarkanlah Dharma ini. Karena tujuan beliau memang mengajarkan Dharma. Jadi jangan dipikir bahwa agama Buddha ini harus pasif, nerima, diem aja. Tapi ya sampaikanlah kebenaran walaupun hanya 1 ayat. Nah itu orang Islam bilangnya gitu kan. Ya umat Buddha juga harus begitu. Bante Asit pernah bilang, kalau itu benar, harus berani mengatakan benar. Jadi memang ada semangat itu harus ada. Bukan kita itu kemudian harus kemana-mana orang menjadi Buddhis, tidak. Tetapi mengajarkan kebenaran itu kan sah-sah aja. Agamanya ya terserah masing-masing lah, cocoknya ini, cocoknya itu. Tapi ya, kalau salah ya bilang salah, kalau benar ya bilang benar gitu. Ya itu aja. Ya rasanya mungkin kalau dari segi pandang saya sebagai dosen agama Buddha, saya ngajar di Semaratungga. Tapi sudah. Salam untuk Baca Kita. Salam untuk ayat kita kali ini. Tapi saya udah lama nggak ngajar, Ki Ananda. Tetapi saya sering mengatakan ke mahasiswa saya, cobalah. Ya, saya ini pasti saya kasih satu bukan permainan ya, tapi satu tugas di mana mereka mereka harus ceramah sesuai dengan agama yang mereka pilih, tidak boleh agama Buddha. Jadi mereka harus memutar balik pikirannya mereka, harus paling tidak ya tidak bicara tentang keyakinan, ya, tapi kita ngomong tentang bagaimana memutar pikirannya mereka supaya mereka tidak melulu supaya pikirannya mereka terbuka tentang agama-agama lain juga. Itu yang saya sering ajarkan ke mereka. Dan ya mungkin itu yang harus mungkin itu yang harus ditanamkan, karena seringnya umat Buddha ini kebanyakan atau beberapa saya korbannya. Ada yang merasa jadi korban. Karena umat Buddha ini kadang-kadang merasa, wah ini ajarannya sudah paling baik, tetapi caranya untuk membabarkan ajarannya itu mereka tidak tahu. Oke, Ki Ananda. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Aki bisa cocok dengan agama Buddha? Apa yang membuat berkesan Aki lebih memilih agama Buddha? Terima kasih.
di kehidupan yang lampau saya mungkin sudah berkenalan dengan agama Buddha. Mungkin, tapi saya rasa iya. Karena nggak mungkin, kalau nggak mungkin lah bahwa saya bisa mempunyai karma baik sebegini banyak, bisa ketemu Dalai Lama, bisa ketemu Karmapa, bisa ketemu guru-guru lain. Kalau dulu-dulunya nggak ada hubungan, kayaknya nggak bisa. Jadi kalau mau dibilang saya baru belajar, iya. Tapi kalau mau dibilang saya memang sudah mempunyai, saya juga tidak mau menyangkal bahwa ini semua adalah berkah yang saya terima, termasuk berkat juga doa dari leluhur-leluhur saya yang mendoakan kebaikan kepada anak cucunya. Jadi itu semua unsurnya banyak, tidak hanya karena ini atau karena itu, tapi banyak sekali yang mempengaruhi. Wow. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, kita tutup. Kita tunggu 3 menit ya, Ki Ananda. Oh. Ini kita sering kita sering interview teman-teman yang berbeda agama, ya, beda pandangan. Ya, ini interesting sekali untuk kita sebetulnya, Ki Ananda, supaya pikiran kita ya nggak melulu itu aja. Ya memang seperti tadi Pak Sutoyo katakan bahwa umat Buddha itu perlu diubah cara berpikirnya, terutama umat Buddha Indonesia ini, mahasiswa-mahasiswa Anda. Ya saya setuju banget, memang umat Buddha ini cuma jago kandang, Iya, iya. cuma ributnya di dalam aja, tapi ya begitu, nggak ada kiprahnya. Iya, iya, iya. Itu yang ya mungkin ada sesuatu yang harus dilakukan tapi belum waktunya, barangkali saya nggak. Iya. Saya juga dosen di Akademi Angkatan Laut, Ki Ananda. Jadi banyak siswa saya juga Angkatan Laut. Saya juga pasti memberi, kan saya ngajar Mandarin ya. ngajar bahasa Mandarin itu saya pasti kasih sejarah atau cerita tentang orang Cina. Soalnya banyak orang bisa belajar bahasa tetapi mereka tidak tahu apa sih negara Cina ini. Jadi mereka itu saya harus kasih banyak pengetahuan yang bermacam-macam supaya mereka terbuka ya. Kalau cuma satu pengetahuan ya itu cuma jago kandang aja. Oke, Ki Ananda, udah nggak ada yang tanya lagi. Terima kasih atas waktunya, Ki Ananda. Ini sangat berkesan sekali. Mungkin saya akan bacakan lagi ini tweet yang tadi saya bacakan. Wah, mau nunut tanya. Ini mau nunut tanya, silakan. Masih ada waktu, silakan Pak Bondan, silakan. Sementara kita nunggu Pak, aku ngomong sedikit. Silakan. Ya, sementara nunggu pertanyaannya Pak Bondan, tadi Pak Sutoyo mengatakan tentang Akademi Angkatan Laut, Pak ya. Jadi saya juga ingat bahwa beberapa puluh tahun yang lalu waktu saya masih kecil itu sangat membanggakan bahwa kita mempunyai kapal Dewa Ruci sebagai kapal latih. Nah, jadi bukan cuma belajar bahasa Mandarin terus dengan lautnya, dengan apalagi sekarang ini jalur laut itu, tapi kita juga kan dari kecil udah dibilang
nenek moyangku orang pelaut. Bahwa kita ini juga satu kebanggaan bahwa kita mempunyai perahu pinisi, bahwa kemudian namanya diberikan oleh Pak Karno Dewa Ruci, itu juga membantu menggugah saya. Siapa Dewa Ruci? Nah, saya terus cari-cari, saya belajar, oh begitu, akhirnya saya juga belajar tentang bahwa Bima dan kemudian juga dengan Manunggaling Kawula Gustinya. Jadi ini saya kira sumber belajar itu tidak cuma satu, ya, tapi ya kita perlu lebih luas. Silakan tadi pertanyaannya Pak Bondan. Kapal Dewa Ruci ada dua, maksudnya jenis kapal Dewa Ruci ada dua di dunia. Ya, sekarang yang baru kan, dilatih yang baru. Enggak, itu bikinan Jerman yang Dewa Ruci itu, Pak. Oh. Itu jenis, ya itu satu jenis tapi bikinnya cuma dua. Yang satu di Indonesia, yang satu milik orang Eropa. Nah, yang milik orang Eropa itu sudah rusak, Pak. Jadi Dewa Ruci jadi jenis kapal itu yang masih kita punya itu cuma satu di dunia dan masih kita pakai. Ya. Ya, sekarang kita kemarin saya baru punya kesempatan untuk naik yang kapal Bima apa itu? Untuk penggantinya Dewa Ruci. Itu kapal itu sangat mewah sekali, Pak. 5 lantai, itu kamarnya seperti hotel, sudah. Ya, 5 lantai itu, 5 lantai itu semua AC semua, Pak. Jadi kita, Bima Suci, betul. Jadi kita masuk ke sana itu sudah seperti hotel bintang 5, lalu kamarnya sudah ada pengeringnya, jadi baju itu tidak bau. Biasanya kalau naik kapal itu berbulan-bulan baju kan cuci tangan. Kalau ini sudah ada mesin cucinya, ada pengeringnya, itu sangat 5 star sekali. Dan karena saya kenal komandannya, makanya saya punya kesempatan untuk masuk ke sana. Bima Suci, ya betul, Kak. Oke, pertanyaan yang terakhir, Pak. Pendapat jenengan mengenai beberapa doa Buddha yang sering digunakan penganut ajaran lain. Bagaimana, Pak? Ya, saya kira kita ini hidup di dalam masyarakat yang majemuk. Jadi saling pertukaran budaya sih itu satu hal yang wajar dan lumrah. Kalau kaget saya bilangnya astagfirullah. Ya, dan kalau bersyukur saya juga bilang alhamdulillah. Ini saya kira tidak menjadi masalah karena ini cuma bahasa, cuma cara mengungkapkan saja. Ya silahkan kalau mau dipakai ya nggak masalah juga gitu. Saya kira nggak ada masalah di hal itu. Silahkan baik-baik saja. Ini indahnya Indonesia, Pak Kiananda. Saya pernah ngomong sama profesor saya, beliau orang Inggris. Waktu itu saya mau bikin tesis, saya mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bilingual. Ya, bilingual, 2 bahasa, bagian dari 2 bahasa. Profesor saya mengatakan kamu salah. Karena bahasa Indonesia itu multilingual kan, dari Belanda ada, Inggris ada, Melayu ada, Jawa ada, Sunda ada, Arab ada, semua masuk di bahasa Indonesia. Itu luar biasanya Indonesia. Oke, terima kasih Kiananda untuk waktunya. Saya mau bacakan yang terakhir. Merasa tidak sombong bisa jadi malah merupakan kesombongan kita. Merasa rendah hati bisa jadi malah merupakan bentuk tinggi hati kita. Merasa tidak melekat bisa menjadi kemelekatan yang paling kita lengket. Ini kutipan dari Kiananda. Terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih banyak Kiananda.
Mungkin Terima kita kasih sekali. bikin yang part 2, Kenapa? yang bagian kedua. Oh, yang sekarang aja. Semoga teman-teman semua bisa tidur enak malam hari ini, tidak terganggu dengan pembicaraan yang tadi, ya yang sudah dibicarakan ya sudah. Nanti part 2 menyusul kan. Terima kasih Kiana dan terima kasih